Pembukaan Penguji UKIN PPG Dalam Jabatan 2022. Perkenalkan, saya Beni Antoni Sinemo, mahasiswa PPG IPA Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 223232999400. Saya mengajar di SMP Swasta Mentari Bangsa Medan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8A2 materi zat aditif. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan peserta didik dan sekolah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Oke, kembali lagi dengan Sir Beni ya di pembelajaran kita, pembelajaran IPA ya. Jadi hari ini bab yang ke-6 berarti kita tentang zat aditif dari sininya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa menurut kepercayaan kita dulu. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan. Sana. Let's pray together. 1, 2, 3, go. Dear God, I know you are with me and love me. Give me peace of mind, help me to focus, help me to remember, give me insight that I might understand. Thank you, God. Oke, baik. Sebelum kita duduk ya, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu untuk memulai pembelajaran kita, Indonesia Raya. Semuanya diharapkan posisinya siap. Sudah menyanyikan Indonesia Raya ya, jadi harapannya kita akan lebih bersemangat lagi. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak Oke, bagus ya. Harapannya setiap hari seperti itu. Kalau tidak ada alasan yang mendesak sekali untuk tidak hadir ke sekolah, jangan absen. Ya, supaya nanti tidak ketinggalan dengan pembelajaran kita. Kita akan belajar materi tentang zat aditif. Pertemuan sebelumnya kita sudah ada bahas tentang yang namanya definisi dulu nih, pengertian. Ada yang masih ingat apa pengertian zat aditif? Yuk, apa itu zat aditif? Raise your hand. Boleh, Bapak ini? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman selama proses produksi, pengolahan, dan penjualan. Oke, zat yang ditambahkan. Oke, berarti di sini ada tujuannya untuk ditambahkan. Ada yang tahu apa saja tujuan penambahan zat-zat ini kepada makanan ataupun kepada minuman? Sebagai apa? Oke, Selin. Membuat makanan menjadi lebih enak dan lebih menarik. Oke, membuat makanan lebih enak dan lebih menarik. Ada yang lain? Oke, Franco? Mempertahankan nilai gizi makanan. Mempertahankan nilai gizi makanan. Oke, jadi banyak sebenarnya manfaatnya. Banyak tujuannya supaya nanti makanan atau minuman itu bisa bertahan, bisa semakin rasanya lebih enak, bertahan lama, dan lain sebagainya. Kalian sudah ada suruh kemarin untuk membawa ada minuman, ada makanan. Oke, kalau kalian lihat di gambar ini, ketika jam istirahat, kamu pasti sering melihat makanan dan minuman di kantin sekolah. Benar atau tidak? Benar ya? Bagaimana pendapatmu tentang tampilan dan rasa makanan serta minuman yang kamu beli? Misalnya, kamu ke kantin beli Sunshine Milk Tea ya.
Itu rasanya gimana? Apakah ada yang ditambahkan ke dalam situ atau tidak? Ada nggak menurut kalian? Apa yang dimasukkan ke dalam situ? Pemanis. Oke, pemanis. Di situ ada jenisnya lagi nanti. Pemanisnya kalau kita ke kantin ada yang pakai gula, ada gula aren. Satu lagi ada gula pasir. Itu biasa yang ditanya oleh abang-abang di kantin kita, ya kan? Next, agar bisa memiliki warna yang menarik dan memiliki rasa yang lezat, apa yang dilakukan oleh penjualnya? Dengan adanya zat tambahan tadi, makanya kita sebut zat aditif. Baik, berikutnya kita akan lihat ketujuan pembelajaran kita. Melalui pengamatan terhadap kemasan makanan yang sudah kalian bawa ataupun minuman, kalian dapat menjelaskan apa-apa saja macam zat aditif yang dimasukkan ke dalam bahan-bahan makanan tersebut. Berikutnya, ini adalah manfaatnya. Dari pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan macam-macam zat aditif. Di sini yang kemarin sudah kita bahas, alami dan buatan, ya. Next, peserta didik mampu memahami contoh zat aditif pada makanan dan minuman. Lalu peserta didik memahami fungsi dari zat aditif itu. Ini adalah teknik penilaian. Yang berikutnya, ini peta konsepnya. Yang pertama di sini ada zat aditif yang alami dan juga yang buatan. Zat aditif itu nanti ada beberapa tujuannya. Ada seperti yang pewarna, memberikan warna, pemanis sampai dia pengemulsi. Oke? Dan di sini nanti ada dampak penggunaannya. Apakah dampaknya positif atau negatif? Apakah semuanya nanti ada dampak negatifnya? Kemungkinannya ya, kalau berlebihan pasti ada, ya. Oke, next. Lalu inilah gambaran pembelajaran kita satu pertemuan kali ini, ya. Yang pertama mengerjakan pretest nanti. Setelah ini pretest, mengambil gambar yang terkait dengan zat aditif pada makanan dan minuman. Lalu kalian berdiskusi dalam kelompok, lalu menyelesaikan LKPD, mempresentasikan hasilnya, lalu menarik kesimpulan serta yang terakhir mengerjakan post-test. Lalu paling nanti setelah itu kita ada refleksi pembelajaran kita. Nah, berikutnya kita akan pretest, boleh disiapkan semuanya HP-nya. Oke, kita mulai. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Baik, semuanya sudah selesai. Jadi serem saja untuk krisis kita. Yang paling tinggi, apakah sudah ada yang benar semua? Oke, ada ya satu orang ya. Baik, tapi kita lihat yang lain, masih banyak di sini yang ada salahnya. Ada yang sampai salah 4, ya kan? Ada, kita lihat dulu nanti apakah di situ ada perubahannya. Kita akan lanjutkan ke pembentukan kelompok. Ini sudah dalam kelompok, ya. Oke, saya bagikan untuk LKPD kita. Ini lembar kerjanya, di mana kalian akan mengerjakan nanti ada di situ, dan juga ada handout atau bahan ajar kita. Minimal di situ bahan makanannya yang saya bilang kemarin ada 5. Lebih dari situ boleh. Lebih dari situ boleh. Oke, sebelum dikerjakan, coba kita lihat dulu untuk langkah yang pertama. Pada saat stimulasi ini ya, yang tadi ya, ketika kita jam istirahat nih, kamu pasti sering melihat makanan-makanan ini yang di kantin. Menurut kamu, apa yang dilakukan oleh si penjual itu supaya bisa nanti memperbaharui kualitas dari makanan atau minumannya, supaya nanti bisa menarik perhatian dari si pelanggan atau si pembeli? Oke, menurut kamu apa yang terjadi? Kalau misalnya begini, apa yang terjadi? Kok bisa berbeda warnanya? Coba raise your hand. Memberi pewarna makanan. Oke, memberi pewarna makanan. Padahal ini sama aja sebenarnya, hanya saja warnanya yang berbeda. Benar sekali. Apakah dengan memberikan warna itu bisa mempengaruhi pembeli nanti? Ya. Bisa. Kalau makin menarik dia, makin ada keinginan kita untuk membeli bahannya ataupun produknya. Kalau di sini nih, ini mirip seperti apa nih kalau di kantin kita? Boba ya. Kalau di boba itu apalah di situ yang tergolong ke dalam zat aditif nanti yang ditambahkan? Ya, oke, pemanis. Ya, pemanis itu juga boleh nanti kita kategorikan sebagai zat aditif. Lalu di bawah ini ada chalky stick, lalu ada UP. Kira-kira apa di situ nanti yang bisa kita kategorikan ke dalam zat aditif? Di mana nih?
Ada pengawet di situ, oke, dari selin. Untuk apa kira-kira pengawetnya selin? Membuat produknya tahan lama. Membuat produknya tahan lama, benar ya? Supaya nanti produk itu bisa bertahan. Tapi masih ada jangkanya nggak? Apakah dia bertahan selamanya? Tidak. Ada, kita sebut masa expirednya. Ada kadaluarsa kita sebutkan. Ini cobain dari stimulasi ini ya. Dilakukan penjualnya. Di mana? Apa yang membuat dia bisa bertahan lama ketika tadi? Tadi nabati lo itu jajanan nabati itu seperti keju wafer. Nah, wafer itu nanti kira-kira apa? Sosis. Nah, itu wafer ya. Dari gambar itu seperti wafer. Kira-kira apa yang kamu tahu tentang itu? Bisa dihubungkan dengan zat aditifnya. Baik, setelah itu nanti kalian langsung ke bagian yang kedua, ke problem statement. Kalau kalian sudah buat misalnya tadi dari ketiga gambar apa yang kalian dapatkan dari situ kira-kira zat aditifnya, sekarang masuk ke problem statement. Coba kamu buat di situ nanti pertanyaan-pertanyaan terkait kepada gambar-gambar yang ada di stimulasi. Di dalam stimulasi ada berapa gambar? Ada 3. Pertanyaan-pertanyaan. Apa contohnya kira-kira? Zat apa saja yang dimasukkan ke dalam makanan tersebut? Oke? Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan yang distimulasi. Minimal di situ nanti boleh kalian buat minimal 3. Oke, ingat ya, ini sembari ambil nilai untuk sikapnya ya, bagaimana kalian dalam diskusi ya. Minimal 3 ya, 3 pertanyaan. Dan ada bisa juga penambah rasa nanti ada penambahan juga. Seperti yang ini juga. Penambah aroma juga tergolong zat aditif. Oke, buat pertanyaan-pertanyaan terbuka dari gambar yang tadi di stimulasi. Oke, setelah dari problem statement, setelah kalian bisa membuatkan pertanyaannya tadi, oke, hubungkan dengan materi kita ya. Berhubungan tadi dengan zat aditif yang ada pada makanan dan juga minuman, dan juga fungsinya. Kalau bisa juga nanti apa itu nanti buatan atau alami, ya kan? Boleh kalian hubungkan dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Berikutnya setelah itu kita akan masuk ke data collection. Oke, jadi gunakan makanan dan minuman yang kalian bawa untuk mengisi tabel itu. Nah, kalian ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, pengumus dilihat isinya. Makanya itu dikasih. Ya. Nah, coba lihat lagi. Manis. Kategorinya yang mana? Oke, ingat ya, ini terambil penilaiannya. Penilaian untuk yang bergotong royong dan bernalar kritis terambil ketika kalian berdiskusi. Oke? Apa jenis makanannya?
Apa namanya? Nama produknya apa? Momogi, for example Momogi. Oke, apa di situ yang tergolong? Apakah itu ada pewarnanya? Ada sunset yellow di dalam. Oke, boleh di situ buat pewarna, buat namanya sunset yellow. Ada alami, makanya ada mentol gitu ya, ada sintetik. Tadi ada kita bedakan yang alami dan sintetik. Boleh kalian buat di situ nanti. Kita tabelnya sintetik berarti buatan. Oke, artifisial biasanya kita sebutkan. Kalau yang alami berarti yang dari alam dia ya. Ada penjelasan. Warna Jadi alami kan alami kan alami. Maksudnya oh, ini ada pewarna alami. Kamu lihat dibandingkan lagi apa-apa saja contoh pengawet. Setelah itu kita masuk ke data processing. Dari hasil pengamatan, sebutkan jenis-jenis zat aditif yang terdapat pada kemasan. Di situ tadi ada pewarnanya. Apa pewarnanya? Pengawetnya seperti kata ini tadi ada MSG. Ada pewarna tadi, ada alularet. Ternyata, apakah alularet itu legal atau tidak? Mungkin setelah dikaji lagi, ada yang menemukan berarti ini berbahaya. Ada bahayanya ternyata kalau nanti dikonsumsi terus-menerus. Ada di beberapa sumber yang menyebutkan itu dilarang katanya kan? Kalau di buku kita, coba lihat di buku mandiri kita. Apakah di situ ada alularet? Ada. Ya kan? Coba kamu lihat lagi ya. Boleh disiapkan, sembari disiapkan. Nanti setelah ini kalian akan presentasikan hasil diskusinya. Oke, setelah terjawab, kita akan presentasi. Oke, jadi untuk kelompok yang akan presentasi, kita buat screen-nya. Oke, ingat, waktu presentasi ada penilaian, khususnya penilaian keterampilan. Oke, untuk kelompok yang pertama, kita lihat. Kelompok yang akan presentasi adalah, coba semuanya diperhatikan. In 1, 2, 3. Ternyata kelompok 4. Oke, selamat kepada kelompok 4. Ayo, perwakilan kelompok 4. Ayo, dari pihak namanya. Ayo. Oke, silakan semuanya perhatikan. Kali ini kami akan menyebutkan masing-masing 3 pengawet, pemanis, penyedap rasa, dan pewarna. Dari pemanis ada gula, glikosida, stenol, dan glukosa. Untuk pewarna ada bubuk kokoa, sunset yellow, dan alularet. Untuk penyedap ada MSG, dinatrium inosinat, dinatrium guanila, strawberry powder, garam, dan MSG bumbu barbecue. Oke, baik, itu adalah yang bisa kami sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Kita lihat kelompok berikutnya. Yang akan presentasi adalah kelompok
Selamat kepada kelompok. Iya, kelompok 1. Boleh. Ayo kelompok 1 maju. Kami dari kelompok 1 hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Pertama, kami akan menyebutkan masing-masing 3 zat aditif golongan pemanis, pewarna, penyedap, dan pengawet. Pemanis, gula, pewarna alami, dan atau karmin. Saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari zat aditif pada makanan. Pertama, untuk mempertahankan nilai gizi pada makanan. Yang kedua, untuk konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet khusus. Yang ketiga, membuat makanan lebih tahan lama disimpan. Itu saja dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, give applause. Oke, berikutnya kelompok 2 atau kelompok 3 ya berikutnya. Nah, kelompok yang presentasi adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Ayo, kepada kelompok 3. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membandingkan hasil kerja kelompok kita. Makanan dan minuman yang kita memiliki yaitu teh pucuk, Oreo, biskuit, potato chips, Woods. Teh pucuk memiliki pemanis yaitu gula yang alami dan perisa sintetik bunga melati yang buatan. Potato cube mengandung gula, garam, penguat rasa atau monosodium glutamat, pemanis yang terbuat dari aspartam, asesulfam, sirup glukosa dan sulfit atau pengawet. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Oke, boleh give applause untuk kelompok 3. Oke, berarti yang terakhir. Ayo perwakilan kelompok 2 silakan. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 dan hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Dari hasil pengamatan sebutkan jenis-jenis zat aditif yang terdapat pada kemasan makanan dan kemasan minuman. Mami snack, lengkap, merah MSG, bonbon biskuit, pengawet yaitu sulfit, pemanis yaitu gula pasir, dan pewarna yaitu karamel. Berihal yaitu coklat vanila. Drama over yaitu pemanis, gula, untuk pengumusi nabati jadi tim kedelai. Golongan pemanis, pewarna, penyedap, pengawet, dan lain-lain pada makanan atau minuman yang kalian bawa. Pemanis, gula pasir, pewarna, biru brilian, FCF, karmin, CL, coklat dan coklat HT. Pengawet, sulfit, dan penyedap MSG, dinatrium guanila, dan dinatrium indosina. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke, gimana buat? Jadi begitulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok kalian. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu sudah bagus sebenarnya. Di sini saya akan memberikan sedikit penguatan terhadap konsep dari bagaimana zat aditif itu. Di sini ada beberapa nanti dari contohnya. Kita lihat yang pertama dari definisi. Oke, definisi pengertian berarti bahan aditif. Siapa yang dulu tadi sudah tahu apa itu zat aditif? Ya kan? Berarti bahan yang ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman untuk memperbaiki, bisa nanti warnanya, cita rasa, bagaimana ketahanannya, bagaimana penampilannya. Itu tujuan kita supaya nanti makanan itu bisa lebih eye catching, biasa kita sebutkan kan, menarik perhatian langsung. Kalau kita lagi jualan nih dan orang lain tertarik dengan apa yang kita sajikan, berarti untuk kita kan, berarti itu juga tujuannya. Oke, bahan aditif dapat berupa zat pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa dan lain sebagainya. Ini yang tadi yang sudah ada di dalam tabel. Oke, misalnya yang pewarna. Pewarna di sini nanti bisa yang alami dan juga bisa yang buatan. Kalau di sini kita lihat yang alami, apa saja yang alami? Oke, bisa daun suji memberikan warna hijau. Kalau kunyit memberikan warna kuning. Ya pasti kuning ya kan? Itu yang alami. Lalu yang buatan di sini ada yang warna
merah, amaran. Lalu tadi ada yang dari kelompok 4 nih, pewarna. Apa namanya tadi? Alularet. Ternyata alularet itu kalau ada di buku kita juga itu tergolong ke dalam yang mana itu? Yang dilarang atau yang dilegalkan? Coba lihat di buku halaman 86. Itu dilarang. Ternyata di dalam super ini terdapat di sini namanya pewarnanya alularet. Ya kan? Alularet. Dan kalau kita lihat di buku kita itu dilarang. Berarti adakah dampaknya untuk kesehatan nantinya? Pasti ada. Apalagi kalau kita konsumsi dalam jumlah banyak, lama-lama terakumulasi di dalam tubuh kita bisa berbahaya, bisa menyebabkan penyakit nanti, ya kan? Itulah dia salah satunya tujuannya kita belajar ini. Oke, next kita lihat. Ada pemanis. Pemanis di sini ada yang alami ya. Yang alami di sini seperti yang ada, apa bahan yang alami di produk kalian? Gula, apalagi? Enggak ya. Lalu ada yang buatan. Siapa yang tadi dapat pemanis buatan punya kalian di produknya? Dalam produk apa, Katie? Apa nama produknya? Dalam Oreo. Oke, baik. Berikutnya, di sini ada zat pengawet. Zat pengawet. Kita lihat. Ada yang alami dan buatan. Yang tujuannya supaya nanti makanan dan minuman itu tetap segar, bisa lebih awet dan tahan lama dia. Yang alami biasanya di sini nanti ada pada jenis buah-buahan ya. Ada nanti itu bisa nanti digunakan untuk yang pengawet. Lalu ada garam. Garam ini yang paling banyak biasanya. Tetapi bisa juga nanti tidak terlalu efektif jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke, lalu ada asam cuka, ini yang buatan, natrium propionat. Lalu ada sampai asam tartar, itu juga tergolong ke dalam pengawet. Lalu ada juga di sini penyedap rasa. Apa contoh penyedap rasa? Oke, MSG ini yang paling disukai si Franco ya. Ya Franco ya. No MSG, no flavor katanya. Tidak ada rasanya kalau tanpa MSG sebenarnya katanya. Oke, bisa juga nanti kalau kita yang alami dari cengkeh, dari ketumbar, cabai ini juga yang memberikan nanti penyedap rasa. Ada orang tidak ada cabai nggak seperti nggak makan katanya ya kan? Itu beda-beda setiap orang. Itu penyedap rasanya. Next ada pemberi aroma, ya kan? Di sini ada yang aroma alami dan juga buatan. Ini tergantung pada jenisnya nanti. Kalau buah-buahan juga ada yang alami, yang buatan juga ada. Ini dari ekstrak biasanya yang alami. Yang buatan juga ini sudah ada campurannya dengan zat kimia juga nanti ya. Tetapi masih aman. Oke, sudah ada nanti kalau takarannya sekian itu berarti tidak bisa menimbulkan penyakit. Tetapi kalau semua yang berlebihan akan pasti tidak bagus. Lalu ada pengental, ini bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan dan mengentalkan makanan. Ini biasanya dicampur dengan air. Lalu ada pengemulsi yang di sini nanti tujuannya untuk mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak pada air dan sebaliknya, supaya nanti lemak itu bisa menggumpal, sama seperti ketika belajar sistem pencernaan ya kan. Ada di situ lipase untuk mengemulsikan lemak supaya bisa dicerna di usus halus lah. Ya. Oke, baik sampai di sini. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Oke, baik kita akan post test ya. Sebelum kita kuisnya kita tepuk semangat dulu ya. Coba saya siap dulu diletakkan dulu semuanya. Ingat ya, tepuk semangat. Ketika saya bilangkan tepuk semangat, apa yang kita lakukan? Oke, siap semuanya? 1, 2, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, boleh duduk kembali. Oke, kita lanjutkan. 1, 2, dan 3. 5, 4, 3, 2, 1, go. Benar semua ya, bagus ya. Oke, masih ada beberapa lagi, sepertinya 4 orang lagi belum selesai. Baca bagus-bagus, jangan terkecoh dengan temannya yang sudah selesai. Sudah semua ya? Baik, kita lihat yang paling tinggi adalah Francesca
Iko, Kathy, dan Ruby, dan juga Cynthia benar semua. Oke, give applause untuk mereka. Oke. Setelah kita selesai post test, kita akan refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian ya? Harapannya semuanya baik, senyum semuanya. Materinya sudah dipahami, ada pelajaran yang sudah bisa kita ambil, khususnya dari mengetahui zat-zat aditif yang ditambahkan pada makanan kita. Next, adakah kesulitan yang kalian hadapi saat belajar? Kalau materinya ada yang belum dipahami? Tidak, oke. Ada apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Apa yang kamu pahami? Oke, ini sekalian kesimpulannya. Apalah yang kamu pahami dari pembelajaran kita hari ini? Oke, kelompok 1 boleh berdiri. Apa kesimpulan atau apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke makanan atau minuman untuk tujuan tertentu. Ada juga zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan buatan. Terdapat beberapa fungsi zat aditif seperti mempertahankan nilai gizi makanan dan agar makanan atau minuman tersebut tahan lebih lama disimpan. Oke, boleh give applause untuk kelompok 1? Oke, bagaimana dari kelompok 2? Boleh Francesca, perwakilan dari kelompok? Zat aditif adalah bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menambahkan daya tarik pada penampilan makanan. Dan zat aditif dibagikan menjadi zat aditif alami dan zat aditif sintesis. Itu saja, Priya. Baik, itu dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah zat aditif adalah bahan pada makanan yang ditambahkan untuk tujuan seperti membuat makanan lebih menarik, menjaga mutu dan kestabilan makanan, dan agar makanan lebih tahan lama disimpan. Zat aditif juga terdapat beberapa jenis zat aditif seperti pemanis, pengawet, penyedap rasa, pewarna, dan lain-lain. Baik, itu dari kelompok 3 kita bahas. Yang terakhir kelompok apa? Oke, jadi boleh. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah zat aditif memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tarik pada makanan dan juga menjaga mutu, ketahanan, dan kestabilan makanan. Kita harus hati-hati dalam memilih makanan atau minuman karena bisa saja di dalamnya terkandung zat-zat ilegal atau yang membuat kita alergi. Porsi zat aditif yang berlebihan dapat membuat tubuh kita tidak sehat. Tetapi sebaliknya, jika porsi tersebut dalam porsi yang tepat, maka itu akan memberi manfaat untuk tubuh kita. Itu saja. Jadi kesimpulannya tadi sudah bagus semuanya ya. Jadi zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan ke makanan ataupun minuman yang bertujuan nanti ada tujuan tertentunya, kan? Bisa menambah aroma, menambah rasa, memperbaiki kualitas, untuk memperlama nanti masa penyimpanannya dan lain sebagainya. Oke, jadi penting sekali kita pahami apa zat yang ditambahkan ke makanan kita supaya kita tahu itu sehat atau tidak. Ya kan? Ada tadi beberapa yang sudah kita lihat, kalau dilihat di Erlangga itu, di buku Erlangga itu dilarang penggunanya. Tetapi masih kita temukan di dalam komposisi dari makanan yang kita bawa, jajanan kita. Berarti bisa jadi pelajaran untuk kita supaya bisa nanti meminimalisir atau bahkan tidak mengonsumsi yang makanan yang mengandung zat yang sudah dilarang tadi. Ya, itu harapannya semuanya. Untuk kelompok terbaik dari presentasi dan juga diskusinya tadi, kalau dari presentasinya yang terpilih itu adalah kelompok 3. Boleh give applause kelompok 3? Oke, bagus ya. Dari presentasinya kenapa terpilih? Karena lebih komplit mereka. Disebutkan tadi apa bahan makanannya, yang zat aditifnya yang ini, itu tadi mereka lebih komplit dibandingkan yang lain. Mungkin yang lain juga sudah buat, tapi tidak terbaca yang tadi, yang apa bahan makanannya. Jadi overall semuanya sudah bagus sekali. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berikutnya zat adiktif. Adiktif berarti zat yang bisa membuat kecanduan, ada kecanduannya ya. Jadi boleh nanti kamu baca-baca lagi buku Erlangga kita, buku Mandiri, supaya di pertemuan berikutnya tentang ini bisa lebih enak kita diskusi, lebih flow, lebih mengalir nanti untuk pembelajaran kita. Zat aditif boleh kalian lihat tugasnya ada di buku Mandiri. Boleh dilihat di situ buku Mandiri, nanti nomor 1 sampai nomor 5 yang ada di esai itu kalian kerjakan di exercise
Book. Oke. Baik, sampai di sini kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Karena di slide kita sudah ini yang terakhirnya see you again. Oke, jadi harapannya semoga pembelajaran kita hari ini semuanya dipahami. Kalau ada tadi yang kurang jelas boleh ditanya. Ada yang mau bertanya? Oke, harapannya semuanya paham ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan tutup dengan berdoa dan juga kritik dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Oke, depan semuanya. Just play together. 1, 2, 3, go. Dear God, thank you for restoring my strength and make it possible for me to return home. Nowadays, Ready to start. goodbye, sir, and thank you, sir. Oke, goodbye. Thank you.